Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat nakas dengan teknik curving dan saya menggunakan finishing kertasif. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada project kali ini saya akan kembali menggunakan finishing dari kertasif. Saya akan menggunakan langsung 3 varian dari kertasif ya. Yang pertama di sini saya punya Pearl White ya. Nah, Pearl White ini warnanya putih yang akan saya padu-padankan dengan edging dari kertasif, yaitu PVC interior edging dari kertasif. Ini merupakan PVC edging yang pertama di Indonesia yang menggunakan adhesif secara langsung. Jadi sangat membantu mempercepat kinerja dan proses pekerjaan kita nantinya. Kemudian yang kedua di sini saya punya varian solid dark coffee brown. Ini nanti akan saya pakai untuk keseluruhan body kabinetnya, dan untuk edgingnya nanti langsung akan saya wrap atau ditekuk langsung ke samping menggunakan varian yang sama. Dan yang terakhir saya akan menggunakan varian terbaru dari kertasif. Ini adalah S-Series 8816. Jadi S-Series ini varian terbaru dari kertasif yang mempunyai banyak sekali keunggulan. Di antaranya dia sudah tahan panas ya. Jadi kalau misalkan kopi atau teh gitu tumpah ke permukaan kertasif itu masih aman, tinggal kalian lap saja menggunakan kain yang bersih. Selain itu dia juga sudah tahan gores, kemudian anti scratch juga, dan anti noda serta antibakterial. Jadi ini cocok banget sih kalau untuk furniture di interior untuk rumah kita. Dan kalau diraba seperti ini memang seperti ada lapisan pelindung lagi gitu yang membuat permukaannya ini menjadi halus banget. Nah, pada pembuatan nakas ini saya juga akan menggunakan teknik curving. Untuk teman-teman yang belum tahu teknik curving itu apa, yuk langsung aja kita cek di desainnya. Oke Sobat ABS, ini dia desain yang saya maksud tadi. Jadi nakasnya akan ada teknik curving di bagian sisi terluarnya. Teknik curving itu seperti ini ya. Jadi dia ada bagian melengkungnya ini yang nanti prosesnya itu disayat-sayat menggunakan pisau tidak sampai putus, sehingga pada saat ditekuk, dilem itu hasilnya bisa melengkung dengan bagus tanpa harus proses bending. Dan kalau dilihat dimensinya, ini teman-teman nanti bisa langsung aja download polanya ya kalau mau bikin yang sama persis. Ini sudah lengkap, lebarnya 45, tingginya 60, kabinetnya juga ada 30 tingginya, kedalamannya sekitar 40 cm. Untuk aplikasi yang saya pakai pada HP ini sebetulnya adalah SketchUp juga, tetapi hanya SketchUp Viewer. Jadi banyak banget kan yang nanyain teman-teman saya pakai aplikasi apa di HP ini untuk desainnya. Tapi saya tetap build desainnya itu di komputer, kemudian saya transfer lagi hasilnya ke HP untuk di view di SketchUp Viewer, sehingga saya bisa ke workshop tanpa menggunakan komputer, hanya menggunakan HP saja. Oke Sobat ABS, yuk gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat, pertama kita potong dulu papan utuh plywood ini. Ini saya menggunakan plywood yang dilapisi MDF ya. Kita rip cut dulu dengan ukuran-ukuran yang sudah kita tentukan. Setelah di rip cut, lalu kita lakukan proses cross cut, melintang dari seratnya seperti ini berdasarkan ukuran-ukuran dari desain yang sudah kita buat sebelumnya juga. Nah, di sini saya akan melakukan proses pemotongan curving. Saya menggunakan cross cut sled, lalu ada stopper yang bisa kita lepas. Jadi pada saat dipotong pertama di tengah gini, stoppernya belum kita pasang. Lalu untuk pemotongan kedua, stopper kita pasang di situ dan masuk ke slot dari potongan pertama. Jadi kita bisa memotong secara curving seperti ini, dipotong tapi tidak putus gitu ya. Itu dalam jarak yang sama persis, yaitu sekitar 1,2 cm, dan ada 8 kali potongan yang saya lakukan. Karena sebelumnya saya udah coba ya 8 potongan itu, kalau setelah itu saya tekuk ke samping itu berhasil mendapatkan siku yang pas. Setelah dapat satu set potongan tadi, untuk selanjutnya saya akan bikin potongan yang kedua. Ini masih sama, yaitu prosesnya kita potong tapi tidak sampai putus, lalu kita pasang stopper, dan selanjutnya kita potong terus menggunakan stopper dan pisaunya, lalu sampai 8 kali potongan. Nah teman-teman harus perhatikan ya jaraknya antara potongan grup pertama tadi sama potongan grup kedua yang ini, itu sesuaikan saja dengan kebutuhan gitu. Sebelumnya kalian harus melakukan proses coba dulu menggunakan material yang tidak terpakai ya, supaya nanti pada saat real di pemakaian atau material yang asli itu tidak salah. Nah kurang lebih seperti ini ya Sobat ABS, bisa kita tekuk ke samping dengan posisi sudutnya itu round. Ini adalah material-material pertama yang saya potong. Selanjutnya kita lakukan proses pengeleman pada bagian curving tadi. Di sini saya menggunakan lem PVAC biasa aja.
Kalian bisa menggunakan lem PU ya, lebih bagus karena dia mengisi rongga, tapi bisa juga menggunakan lem biasa. Setelah itu kita tekuk seperti ini dan kita lakukan proses pengekleman nantinya. Oke Sobat ABS, setelah proses pengeklemannya kering, ini kita lepasi klem-klemnya, kemudian kita lakukan proses selanjutnya, yaitu saya melakukan proses pendempulan. Kebetulan saya menggunakan plywood yang ada MDF-nya di bagian terluar, jadi hasil tekukannya itu kurang rapi, makanya saya tambahkan dempul seperti ini. Ini dempul-dempul yang biasa kita pakai untuk dempul mobil kayak gitu-gitu ya. Jadi biar hasilnya lebih bagus dan kuat. Lanjut kita lakukan proses penempelan kertasif. Yang pertama, saya memotong kertasif hanya menggunakan cutter saja dengan bantuan penggaris atau meteran ya. Jadi tidak perlu digarisin karena di bagian belakang ini sudah ada bagian kotak-kotak garis-garis itu yang menjadi media pandu kita pada saat mau memotong. Untuk menempel kertasif, buka release papernya sebagian saja, lalu tempelkan, pastikan posisikan yang tepat ya. Jadi pada saat ditekan-tekan, lalu dilepas release paper seperti ini, itu berjalan lancar, tidak melenceng ke samping. Kemudian kita bisa lakukan proses trimming menggunakan cutter saja seperti ini, dan lakukan kepada semua bahan yang kita perlukan ya. Ini saya membuat untuk bagian bodi kabinetnya saja, dan hanya ditempel bagian dalam. Selanjutnya saya akan rakit. Untuk merakitnya saya tidak perlu menggunakan lem, langsung saja saya paku tembak untuk megangi sementara, lalu di pre-drilling ya, sekalian countersink, jadi pada saat dibor itu papannya tidak pecah dan kepala sekrupnya itu masuk ke dalam permukaan kayu. Lakukan proses ini sampai selesai, sampai terbentuk sebuah kotak persegi kayak gitu. Kalian bisa menggunakan bantuan kayu siku untuk merakit ya, supaya hasilnya nanti itu siku maksimal gitu, jadi papannya tidak melenceng-lenceng. Nanti hubungannya kalau kita bikin laci, biar lacinya bisa presisi nutupnya kalau kabinetnya itu siku. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tinggal kita akan pasang bagian pembatas tengah untuk antar laci ya, sama bagian back. Ini adalah backnya, saya menggunakan papan 4 mm. Untuk bagian back ini saya lakukan proses pemasangannya menggunakan paku tembak saja, lalu paku staples. Jadi ada dua paku ya, paku I sama paku U. Nah, jangan lupa bekas-bekas sekrup tadi itu harus kita dempul atau kita berikan filler gitu, supaya nanti pada saat kertasif itu ditempel itu tidak ada rongga yang menyebabkan terjadinya udara terjebak di dalam situ. Dan untuk finishing kertasif ini saya bisa langsung tekuk ke bagian samping, ke edgingnya, tanpa harus menambahkan edging tambahan. Tetapi sangat fleksibel ya, teman-teman bisa juga menambahkan edging kalau misalkan diperlukan. Seperti yang nanti pada laci saya akan lakukan proses menggunakan PVC interior edging dari kertasif. Nah, untuk bagian kertasif yang tertekuk ya pada saat proses pengiriman atau penyimpanan materialnya, kita bisa menggunakan heat gun, lalu kita tekan-tekan saja dan hasilnya udah maksimal, sudah hilang bekasnya. Oke, lakukan saja proses ini sampai selesai, tercover semuanya. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk proses pembuatan lacinya. Oke Sobat ABS, ini sudah selesai ya untuk bodi utama kabinetnya. Ada dua buah rongga itu nanti untuk masing-masing dua buah laci kayak gitu. Sekarang kita lakukan proses pembuatan lacinya. Saya sudah potong material-materialnya. Ini ukuran lebarnya 8, kemudian panjang kali tingginya itu sesuaikan saja dengan kebutuhan. Tetapi untuk lebarnya itu ada rumusnya untuk membuat laci ya, yaitu panjang atau lebar kedalaman kabinetnya itu dikurangi 2,6 cm, karena saya akan menaruh rel di kanan dan kirinya. Jadi harus pas.
Selanjutnya tinggal kita potongi kertasif lalu kita tempelkan ke bagian dalam kabinetnya. Jadi satu sisi dulu, setelah semua tertempel nantinya kita akan lakukan proses perakitan ya. Jadi tinggal dirakit saja kalau udah selesai proses pemasangan kertasif pada bagian dalamnya. Setelah semua tertempel, saya lakukan proses perakitan masih sama menggunakan paku tembak, kemudian baru setelah itu kita sekrup. Pastikan saja permukaannya itu rata ya pada saat merakit tadi, dipastikan supaya hasilnya juga rapi nantinya. Nah, setelah jadi bodi kabinetnya, bodi kabinet laci, itu kita lakukan proses penempelan bagian bottom laci atau dasarannya laci. Saya menggunakan paku tembak saja, tapi diperbanyak ya, supaya hasilnya lebih kuat. Laci ini tidak terlalu besar, jadi saya rasa cukup menggunakan paku tembak sama beberapa sekrup saja. Setelah itu jangan lupa didembul dulu bagian-bagian yang ada bekas sekrup atau lain-lainnya, yang lubang-lubang, lalu kita tempel kertasif pada bagian sisi terluar kabinet lacinya. Jadi box laci ini sudah kita tempel bagian dalam, kita rakit, lalu kita tempel untuk kertasif bagian terluarnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya Sobat ABS. MDF itu permukaannya halus banget, rata dan mulus. Kalau ditempel kertasif itu jadinya bagus. Sekarang saya akan proses untuk bagian edging. Ini adalah PVC interior edging dari kertasif yang sudah ada kelebihan mempunyai adhesif atau lem secara langsung ya. Jadi untuk pengaplikasiannya itu gampang banget, tinggal kalian gunakan setrika, yang mana setrika banyak banget yang punya pasti di rumah kan. Tapi kalau mau lebih proper lagi bisa menggunakan heat gun juga bisa, atau hair dryer juga bisa. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan setrika karena dia itu selain bisa memanaskan juga bisa menekan-nekan, bisa menjadi press kayak gitu secara langsung. Kemudian kita potong kelebihannya, kita trim menggunakan cutter saja, lakukan proses pemotongan beberapa kali sampai terputus karena edging ini cukup tebal ya, sehingga butuh proses pemotongannya itu berkali-kali baru bisa putus. Nah, kekuatan edging ini sangat bagus, jadi dia bisa mengunci permukaan kertasifnya plus bisa menjadi edgingnya. Nah, kemudian untuk permukaannya ini supaya pertemuannya bagus, kita bisa potong edgingnya ini menggunakan bantuan siku seperti ini ya, karena kan itu ada di antara edging yang kanan dan kiri, jadi kita butuh siku supaya nanti hasilnya rapi seperti ini. Lalu lakukan proses pengukuran dan potong menggunakan siku lagi di sisi satunya, dan tinggal kita rekatkan saja menggunakan setrika lagi. Enak banget Sobat ABS ya, kalau sudah ada lemnya gini tinggal kita taruh, kita pakai setrika, udah ketempel dan hasilnya kuat banget. Nah, sudah jadi nih Sobat ABS, tinggal kita proses lagi untuk sisa laci satunya. Oke Sobat ABS, sekarang kita lakukan proses pemasangan rel laci. Pertama kalian lepas dulu untuk salah satu part dari rel laci tersebut. Selanjutnya pasang pada box laci. Untuk memasangnya kalian bisa gunakan metode dirapikan atau diratakan pada bagian bawah laci dan pada bagian depannya. Dan ini kalian pasang di semua sudut ya, di kanan dan kiri lacinya. Lalu untuk satunya, part laci satunya kamu pasang di bodi kabinetnya dengan bantuan stopper gitu, jadi lebih mudah untuk masangnya. Kemudian pastikan saja permukaannya itu masuk ke dalam sedalam 18 mili karena kita akan menggunakan tutup kabinet atau tutup lacinya nanti. Pintu laci itu 18 mili juga. Kemudian jangan lupa dicoba dulu, dan hasilnya harusnya sih sudah pas banget karena kita sudah menggunakan rumus yang tepat tadi, yaitu lebar kedalaman kabinet dikurangi 2,6 cm sehingga box lacinya itu pas setelah dipasangi rel laci dan kita pasang di bodi kabinetnya. Nah, di sini saya akan melakukan proses coakan untuk handle. Ini top laci ya, pintu lacinya.
Saya menggunakan material yang sama, tapi pastikan juga ukurannya itu sesuaikan dengan bodi kabinetnya. Harus dikurangi beberapa mili ya, karena kan supaya pintu lacinya bisa masuk dan tidak seret gitu. Pertimbangan juga kalau misalkan pintu laci ini menggunakan edging PVC dari Kertasif juga, karena PVC itu kan tebal ya. Jadi mungkin kita butuh beberapa tambahan pengurangan untuk lebarnya si pintu laci ini. Untuk memasang pada bodi laci, saya lakukan proses paku tembak lalu disekrup saja seperti ini. Setelah itu baru kita lakukan proses penempelan Kertasif pada bodi terluar pintu lacinya. Oke sobat, selanjutnya kita pasang saja untuk Kertasif Pearl White ini pada bagian terluar kabinet lacinya. Setelah itu kita pasang juga untuk PVC interior edging dari Kertasif ini menggunakan setrika saja pada bagian edging di pintu lacinya. Lakukan proses ini sampai selesai ya, ditekan-tekan saja. Untuk bagian yang miring sudut 45 seperti ini sangat memungkinkan banget. Tinggal kalian atur saja untuk penekanan-penekanannya ya, supaya hasilnya bisa bagus dan presisi. Nah, untuk merapikan sudut-sudut pertemuan antara Kertasif dan PVC interior ini, kamu bisa menggunakan bantuan amplas seperti ini. Lalu lakukan lagi proses pengamplasan dengan grit yang lebih halus, supaya hasilnya bisa lebih rapi nantinya. Dan overall sudah selesai untuk bodi, kabinet, dan juga untuk dua buah laci. Sekarang saya akan proses penempelan Kertasif pada bagian curving tadi ya. Jadi untuk kabinet terluar masih ada lagi hiasan yang kita potong dengan teknik curving tadi. Kita tempel dulu untuk bagian dalam, tapi saya akan menggunakan metode penempelan itu, saya scoring dulu di bagian tengah Kertasifnya, lalu saya tempel itu dari tengah, bukan dari ujung ya. Ini bisa membantu kita meminimalisir proses terjadinya salah tempel atau miring gitu. Kalau misalkan panjang itu saya lebih suka menempel dari tengah-tengah, supaya meminimalisir terjadinya melenceng pada saat menempelkan. Selanjutnya tinggal kita pasang saja untuk bodi kabinet dan laci tadi itu di bagian tengah-tengahnya. Lalu kita tambahkan kaki yang berwarna putih itu, supaya nanti hasilnya bisa menopang dengan bagus. Untuk memasangnya kita lakukan proses penempelan menggunakan paku tembak, kemudian disekrup saja. Dan untuk kakinya ini kita pasang di bagian bawahnya seperti ini. Diukur ya posisinya supaya tepat, karena kita akan menyesuaikan posisi kaki bawah dengan posisi kaki atas, seolah-olah itu papannya, kakinya itu tembus dari bawah sampai atas. Untuk memasangnya disekrup saja, pertama di countersink dulu ya, di paku tembak dulu, di countersink lalu disekrup. Untuk penyekrupan bagian atas ini bisa dilakukan dari dalam box laci, nggak kelihatan juga nanti sekrupnya, jadi masih aman. Untuk yang dari atas itu makanya saya belum tempel Kertasif yang terluar ya, karena saya masih sekrup menyekrup kayak gini. Setelah ini baru kita pasang untuk Kertasif dari bagian terluarnya. Oke, sekarang saatnya kita pasang Kertasif pada bagian terluar. Di sini saya menggunakan Kertasif yang varian S series. Ini adalah varian terbaru dari Kertasif. Dia itu sudah lebih tebal dari yang biasa, kemudian sudah anti scratch, tahan panas, anti gores, anti noda, anti bakteri juga. Dan kalau saya raba memang dia ini ada semacam lapisan pelindung lagi, sehingga terasa halus sekali kalau diraba. Dan S series ini merupakan Kertasif favorit saya. Untuk bagian sudut yang melengkung, bagian curving tadi, kita bisa menggunakan bantuan heat gun untuk menempelkan edging Kertasifnya ya. Karena edging ini kan saya pakai dari Kertasif itu sendiri yang saya tekuk ke bagian edgingnya. Jadi Kertasif itu sangat fleksibel, memungkinkan sekali kita menempel ke berbagai bidang, salah satunya ke bidang yang melengkung seperti ini.
Oke sobat, untuk heat gunnya itu kalau bisa settingnya jangan terlalu panas, tapi jangan terlalu kurang juga panasnya, yang sedang saja. Kalian bisa merasakannya, karena kalau misalkan terlalu panas bisa dirasakan dia terlalu cepat memuaikan kertasifnya. Kalau misalkan kurang juga nggak bagus ya, karena bisa memperlambat kinerja kita. Setelah itu tinggal kita potong saja, kita trim menggunakan cutter, dan overall project ini sudah selesai ya sobat ABS, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Ini dia hasilnya cakep banget ya. Kertasif itu sangat memungkinkan sekali untuk kita tekuk-tekuk, round, dan sebagainya. Langsung kita tekuk ke edging, ataupun kita menggunakan PVC interior edging dari kertasifnya langsung, yang sudah ada adhesifnya, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi sangat fleksibel, bisa untuk berbagai macam furniture juga ya. Salah satunya untuk nakas dengan teknik curving seperti ini. Oke Sobat, kalau kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Oh ya, kalau kalian belum tahu apa itu kertasif, silahkan follow Instagramnya di sini ya, dan tanyain juga seputaran produk-produk yang mereka produksi, distributornya di mana aja, bisa beli di mana, kalian bisa dapatkan di Instagram tersebut. Oke Sobat, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.